Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan di channel saya, Jarut Anarki. Ya, sekilas info mengenai story TKI. Jangan lupa suruh teman-teman untuk subscribe, like dan komen. Nanti saya kasih tahu riwayatnya di di pekerjaan luar negeri itu kayak apa. Seperti biasa kita selalu ngopi dulu. Waktu waktu pulang kerja ya kayak gini, buat konten ya, buat konten ya, nggak ada kesibukan ya, memang gini, bangun nanti malam tidur, bangun kerja lagi, pulang malam buat konten, kerja lagi. Kehidupannya tuh kayak gitu, kehidupan. Jadi ya keluar negeri itu memang bekerja untuk cari uang, bukan main-main. Itu kalau yang sudah berkeluarga, beda sama bujang. Ya semua orang ya punya pemikiran sendiri-sendiri dan niat sendiri-sendiri. Saya nggak memaksa atau menjerumuskan. Saya sudah berkeluarga, istri satu, anak satu, itu ya. Ya, kita lanjutkan pada malam hari ini untuk cerita mengenai kondisi di dalam pabrik. Jadi gini, suatu hari kalau kita bekerja di pabrik, misalnya dari Indo itu baru pertama kali kerja di Taiwan. Itu jangan kaget. Karena apa? Nah, di sini tuh sangat-sangat disiplin. Ya keuntungannya ya banyak. Kita gajiannya itu mempunyai cruise di Indonesia ya, sangat lumayan lah. Jadi kayak gitu. Selebihnya untuk kategori pekerja ya, untuk kategori pekerja itu kita memang diulang untuk bekerja serius, tidak main-main. Jadi saya bilang tadi, luar negeri itu bisa dibilang untuk cari uang itu yang serius, bukan main-main. Jadi lanjut ya ke tema selanjutnya, itu secara untuk memperbaiki atau kita menjadi kerasan di suatu pekerjaan. Ini kan gini ceritanya. Ini kan cerita pengalaman saya di pabrik sini. Jadi begini lur, kita dalam putaran sebelum 1 tahun dan setahun lebih itu beda pengalaman. Jadi gini, kita itu di bawah 3 bulan atau semasa potongannya kan 7 bulan, itu serasa nggak nyaman, belum nyaman. Kalau 2 tahun ke atas tuh nyaman. Karena apa? Situasi dan kondisi kita sudah memadai dan kita sudah kenal dengan mandor, rekan-rekan atau karakter mereka. Kita sudah mengenali semua, seluk-beluk mereka sudah mulai. Jadi kita harus antisipasi karakter mereka sendiri-sendiri. Jadi gini, kita waktu bekerja pertama kali di bulan pertama itu memang tidak nyaman. Itu pertama kali itu yang
yang diincar mandor itu orang baru masuk pertama kali, ya, seperti saya dulu. Jadi misal nama si A, kamu harus kerja serius, ya apa saya bilangin itu, kalau dibilang mandor dengan kata-kata apapun itu jangan didengarkan. Ya didengarkan, cuma kan kita dulu belum tahu artinya, jadi ya kita bisanya bilang hau, baik 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 baik, padahal kita kan nggak tahu artinya. Suatu saat tuh lama kelamaan kita pasti tahu artinya, ini dibilang apa, ini suruh apa, pasti tahu. Misalnya ambilkan barang itu, kita kalau belum siap ada barangnya ya kita bilang saja bilang saja sekemeo tongsi gitu, iki rong enek barang, ya artinya ngono ya. Aku belum belum apa sih, belum bisa selancar seperti senior ya, cuma memahami ini seperti apa kayak gitu. Di bulan pertama itu sangat-sangat tidak kerasan karena ya belum menguasai kanan kiri, mandor karakter kayak apa dan kesalahan kita kayak apa kan gitu. Nah, di kesalahan kita itu selama 1, 2, 3 bulan itu masih diawasi mandor dengan teliti. Jadi di bulan 1 sampai 3 itu kita harus hati-hati bener, jangan sampai main-main. Diawasi bener, jangan sampai main-main. Karena apa? Kita itu di sini nggak bisa apa-apa. Maksudnya gini, kita bekerja, mau misalnya kalau disuruh apa itu kita kan bantah, itu nggak bisa. Daripada kena SP, kita harus nurut. Bagaimanapun caranya, entah itu salah apa benar, kita harus nurut. Gitu. Nggak bisa kita bantah. Nggak bisa, sekali bantah ya kita ya malah diawasi terus. Yang penting dan teliti. Nah, kayak gitu. Bekerja di pabrik sini itu kayak gitu. Terus di bulan berikutnya 3 sampai 7 itu sangat-sangat mulai diperhatikan. Lama-lama kalau sudah bisa itu mulai agak lamban, dilalaikan apa ya, mulai agak jauh lah untuk memperhatikan, karena kita semakin bisa semakin pintar kayak gitu ceritanya. Jadi untuk pertama kali kerja di pabrik itu kayak gitu ya, harus biasa lah. Mandor itu kalau di sini beda sama di Indonesia. Kalau di sini tuh memarahi itu jangan diambil negatif, diambil positifnya saja. Kalau di sini tuh memarahi itu sangat-sangat serius. Kalau tahu artinya ya menusuk sekali ke dalam hati. Karena apa? Mendidik kita supaya benar-benar belajar serius untuk cari uang kayak gitu. Kalau di Indo mandornya kan biasa, kalau memarahi tidak seperti di sini, sangat-sangat menusuk hati kalau sejujurnya. Tapi ya tidak apa-apa buat pengalaman kita. Ya untuk selanjutnya mulai bertahan kita 1 tahun itu mulai waspada sampai berjalan seterusnya kayak gitu. Karakternya di sini tuh kayak gitu. Jangan sekali-kali mencoba untuk melawan mandor. Kita harus mentaati peraturan di sini. Nggak bisa untuk melawan itu nggak bisa. Alasannya kenapa kok kita nggak bisa melawan? Yang pertama, kita itu sedang butuh bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga di rumah gitu. Yang kedua, kita di negara lain, posisi kita kalah ya. Apa boleh buat, kita harus manut, kita harus turuti perkataan mereka ya. Kita sementara ngempet bertahan sampai tabungan kita terkumpul. Nanti kalau tabungan kita terkumpul ya kita bisa
antisipasi untuk pulang ke Indonesia kayak gitu. Jadi ceritanya itu kayak gitu guys, untuk waspada. Nah, malam ini ya kegiatannya pulang kerja ya ini untuk menyampaikan ke teman-teman. Sebenarnya saya mohon maaf untuk menyampaikan pengetahuan sedikit lah, minta bantuannya untuk teman-teman untuk membagikan channel ini kepada teman-teman dan subscribe ya, untuk like atau mungkin bila perlu dipertanyakan tanyakan saja, enggak apa-apa, nanti saya kasih solusi untuk menjadi kerasan di pabrik atau bekerja di luar negeri kayak gitu guys. Jadi kita tuh ini benar-benar bekerja, nggak ada belas kasihan. Bekerjanya kalau ada lemburan kita berangkat jam 8 pagi, pulang jam kurang lebihnya setengah 9 malam. Selisihnya di apa tuh? Di Indonesia 1 jam selisihnya. Ya gini, pulang telepon, besok kerja lagi. Di sini udah jam berapa ini? Jam 11 malam. Di Indo jam 10. Kalau ada waktu nganggur tuh ya buat hiburan ya tergantung teman-teman sendiri. Kalau saya ya mancing di danau, ngopi di mana, tergantung teman-teman. Nanti menyesuaikan. Yang penting itu riwayat saya dulu bekerja itu untuk bulan pertama dan semasa potongan lah, itu yang serius, harus serius, nggak boleh main-main. Karena apa, saya dulu kerja itu belum pernah bekerja terus bekerja itu rasanya ya kayak gimana, terus dimarahin mandor itu kan mangkal gitu. Ya apa boleh buat, kita harus turun, nggak boleh berani sama mandor gitu ya. Untuk supportnya buat teman-teman yang ingin menjadi TKL, pengen mendaftar ke sini ya saya support, semangat, tetap semangat, dan jangan putus asa. Kuncinya jangan putus asa, kita bekerja secara ikhlas lahir batin kayak gitu. Oke, terima kasih untuk pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman kalian semuanya. Jangan lupa subscribe dulu, like. Bila ada pertanyaan mengenai TKI atau apa, tanyakan tidak apa-apa, jadi saya kasih solusinya. Oke, terima kasih. Salam jumpa, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.